Ini dia materi kita. Ya, ya. Ustaz boleh nanya nggak Ustaz? Sudah belum kelihatan slide-nya? Sambil nunggu boleh nanya nggak Ustaz? Hah? Saya boleh nanya nggak Ustaz? Ya boleh. Afwan ya Ustaz, mohon izin bertanya. Takbir itu kan ada dua Ustaz ya, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad kalau nggak salah Ustaz ya. Kurang jelas lu suaranya. Sebentar ya, sebentar. Ada ini enggak? Takbir kan ada dua Ustaz ya, kalau yang saya tahu ada dua ya. Ada takbir mutlak. Bentar Mas, suaranya. Speaker. Kemarin bisa. Tunggu dulu ya, Mas aja. Ya, boleh. Ya, boleh sama aja di sini. Oh, itu udah nggak ada busanya sini juga. Ada suaranya nih. Ya, ceritanya ya sudah channel. Bentar. Oh iya. Gimana suaraku? Sampai? Sampai. Oke. Siapa tadi yang mau nanya? Saya Harun Ustaz. Ya, Pak Harun ya. Ya. Ustaz salah satu favorit saya Ustaz ya di BP Ustaz ya, karena penyampaiannya alhamdulillah Ustaz. Maksudnya ya Allah, penyampaiannya banyak sih Ustadz yang lain. enak lah didengarnya Ustaz, enak. Saya kan Pak Harun di mana sih? Di polisi Ustaz. Oh ya BP. Oh ya jalan. Izin bertanya Ustaz, yang saya tahu kan takbir itu ada dua ya katanya, takbir mutlak, takbir muqayyad ya. Nah untuk takbir mutlak sama takbir muqayyad itu perbedaannya di mana Ustaz? Dari segi bacaan dan waktu membacanya itu dibolehkannya di saat kapan saja Ustaz? Itu pertanyaan saya Ustaz. Iya barakallah. Ini nggak kedengeran yang ini ya, harus pakai. Apanya? Ini kan kalau memang bisa dipakai ini apa? Bagus. Hah? Pak Harun, Iya, syukran ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya iya. barakallah. Boleh Mas boleh ini dijawab ntar saat iya, sesi jawab ini tanyanya boleh Ustaz. kita sounding dulu ya. Nanti ada Siap, pembahasannya Fadol. insyaallah. Siap Ustaz. Kita buka. Memang di antara cara metode orang belajar menuntut ilmu itu ya Buka tanya sendiri. jawab sih. Oh, siap. Kadang kajian itu materi ya, kajian ya seluruhnya atau sebagiannya dibagi dua. Ada kajian kadang tanya jawab dari awal sampai akhir. Saya pernah itu ngisi. Dari awal saya mau ngisi, Ustaz mau nanya sampai terakhir. Dari jam 9 sampai jam 12. Nanya, Masya Allah. Ya, itu juga ada memang sunnah. Baik, kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku seiman, seislam, saudara-saudaraku ya segenap pegawai BP yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa terus ya eh, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa wujudnya? Wujudnya ya kita harus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla di setiap tempat, di setiap waktu, sehingga kita dengan ketakwaan ini kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah dipertemukan. Ya, kemudian kita sering bertemu di sini, di kantor atau di mana saja, itu saling mengingatkan satu dengan yang lainnya ya. Itu di antara bab ta'awun 'alal birri wat taqwa, wa ta'awun wat taqwa. Karena ketakwaan ini perkara yang perlu diingatkan ya. Kebaikan itu perlu diingatkan ya. Kadang banyak kan kita lupa, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Demikian kita ini tugasnya apa sih sebenarnya? Tugasnya ini ya bertakwa. Bertakwa itu apa? Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silahkan. Eh, saya suaranya cukup ya di sini ya. Nanti kalau ada yang ngantuk saya keras lagi insya Allah. Saya soalnya ini nih pakai headset jadi kurang ya, nggak perlu. Ya, kalau lagi ngomong nggak perlu. Baik. Ikhwan wa akhwati fillah, demi Allah kita ini butuh orang untuk mengingatkan satu dengan yang lain. Terutama nih bulan Dzulhijjah ini. Ini bulan-bulan yang luar biasa ini, luar biasa. Para ulama salaf, ya orang-orang, orang zaman dahulu itu betul-betul serius ini. Sehingga perlu diingatkan. Syekh Utsaimin juga mengatakan dalam, fatwanya, perkataannya harus diingatkan ini. Kita sebagai penuntut ilmu, kita sebagai orang-orang yang, senantiasa apa tadi? Oh itu, nggak apa-apa ya, oke. Kita, mesti diingatkan ya, diingatkan karena orang itu ada macam-macam orangnya ya, macam orang yang alim itu, yang mengingatkan. Kalau orang alim itu, presentasinya itu 100% mengerti, paham. Ulama ini ya, kemudian di bawah alim itu enggak 100% ilmunya, mungkin ya 50 ke atas, 50%. Ya rajulun yadri wa huwa yadri, annahu yadri fa huwa alim fattabi'uhu. Para ulama menjelaskan orang itu macam-macam. Yang pertama orang yang tahu, mengerti dan sadar dirinya mengerti, ya, mengerti tentang ilmunya, paham tentang ilmunya. Maka ini adalah seorang alim, ikuti dia, fattabi'uhu. Dan ini insyaallah kita dalam rangka mengikuti, alim rabbani, para ulama. Dengan apa? Dengan kita buka kitab-kitabnya, dengan kita buka ya, sampaikan apa yang disampaikan para ulama. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris nabi dan nabi itu tidak mewariskan dinar, dirham, tetapi mewariskan ilmu. Faman akhwadahu akhwadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian itu yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasul yaitu ilmu, maka dia beruntung, beruntung. Ya, jadi kita insya Allah ya sibuk dengan pekerjaan kita, yang ngajar. Ini aja masih ada ya, Mas, ya? Ada ya. Apa namanya, UM ya? UM. Ya, ala kulli hal, fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai nanti, sudah kosong dan ini banyak waktu kosong nih. Insya Allah banyak waktu kosong. Nah, bagi yang kosong, sudah fansab, langsung berpindah kepada perkara
yang lebih baik, yaitu perkara ibadah. Kita sudah sibuk dengan perkara dunia, ya sudah kita selesai, kosong dan masih ada waktu kerja dan semuanya diarahkan, ya, diarahkan untuk ikut pelatihan ini, ya. Ya, silakan digunakan fasilitas ini dan kita bersyukur dengan, bimbel BP ini ya, karena memang diwajibkan, KIP diwajibkan untuk pelatihan ini, sarana apa? Sarana watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Iya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Baik, ini yang penting saya sampaikan ya, sebagai mukadimah dan, supaya kita ini lebih lebih banyak bersyukurnya ya, lebih banyak bersyukurnya, dan sabar. Seorang itu nggak keluar dari yang namanya syukur dan sabar. Ini semuanya ujian semua, semuanya ujian, ya. Ketika ditimpa musibah, yarhamukallah, kita sabar. Kalau diberikan, kenikmatan, kita syukur. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan al-maut dan aku berikan ujian kepada kalian syarri wal khair, dengan keburukan musibah, dengan kebaikan yang nikmat. Nah, apakah dia mau dan lolos dari ujian ini? Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah tempat kembali. Jadi jangan salah, ketika kita sehat ini diuji sebenarnya, kita ini sehat nih. Nah, ini diuji sebenarnya, diuji apa? Kita bisa mempergunakan kesehatan kita, waktu luang juga ini ujian buat kita. Oh, mumpung ujian Ustaz, izin Ustaz, mohon izin Ustaz. Ini mumpung apa nama liburan ini, keluarga itu butuh refreshing. Ya, apa itu? Kajiannya izin, akhirnya apa ke mall lah, ke mana. Padahal seharusnya ya bukannya kita tidak boleh refreshing, boleh, tetapi jangan lupa untuk, ya, untuk ngaji juga ini, ngajinya juga. Kan taman sebenarnya. Kita refreshing juga ke taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Nabi. Kalau kalian melewati ya, taman-taman surga, ya mampirlah, singgahlah, singgahlah, ya. Ditanya apa itu riyadul jannah? Al-hilaq, yaitu, halaqah-halaqah zikir, tempat-tempat seorang itu menuntut ilmu. Baik, ini, eee, mungkin di antara bab, eee, "Fabi nikmati rabbika fahaddits", di antara nikmat dan dengan nikmat Rabbmu itu maka, sampaikanlah, ceritakan. Ya, kita nikmat di sini bisa berjumpa dengan antum, bisa berkumpul, satu dengan yang lain bisa mengingatkan, ini nikmat, betul-betul nikmat. Ya, orang ketika orang itu, apa namanya, butuh petunjuk, orang tersesat itu butuh butuh petunjuk, gitu. Ya, saya selalu dalam kajian-kajian itu, sering ya, atau beberapa kali saya sampaikan cerita tentang orang yang datang sama saya, pengen apa, konsultasi, pengen curhat lah, gitu kan, masalah-masalah yang dihadapi itu. Butuh orang yang bisa menasehati. Ada orang jauh dari mana itu, nggak tahu, Sumatera itu. Saya pulang dari masjid, ya nangis-nangis ke rumah gitu kan, menceritakan bahwasanya, keluarganya ini sangat, luar biasa cobaannya, nangis-nangis. Yang istrinya itu main, istrinya selingkuh, dan dia juga dendam, akhirnya selingkuh juga, ya Allah, ini luar biasa ini. Ya, kemudian ada juga malam-malam jam 11 malam atau jam 12 malam mengetok-ngetok saya. Iya, nangis-nangis itu. Padahal saya lihat dohirnya sudah rumahnya gedung, maksudnya gedung itu yang udah mewah lah, mobilnya juga mewah gitu kan. Saya waktu itu masih ngontrak, sampai sekarang juga masih ngontrak saya. Ngontrak rumah itu, ya, di sini, Duku Sampur sini, nangis-nangis. Jadi ternyata sumber kenikmatan seorang itu bukan dinilai dari hartanya, bukan dari jabatannya.
Ya, kalau dari hartanya banyak orang-orang yang ya non muslim, yang orang nggak beriman banyak yang kaya. Kalau dilihat dari hartanya orang bahagia itu Qarun berarti paling paling bahagia. Ternyata itu saya didatangi seperti itu. Saya juga pernah cerita orang yang wah kaya banget lah. Sampai dia cerita, naudzubillah ya, karena memang ini secara umum ya buat faedah ya. Dan kita juga nggak tahu orangnya kan, nggak tahu orangnya. Tapi dia mengatakan untuk apa namanya, untuk dia berbuat maksiat setiap bulannya butuh 80 juta. 80 juta itu untuk melampiaskan nafsunya. Dia cerita sendiri ke saya, "Udah antum nggak usah cerita-cerita lagi ya masalah ini. Udah ini tahun 2000 berapa ya, 2010-an kalau nggak salah. Udah lama. Ini belum ada di sini kan. Ini tahun berapa ini? 2010. Saya di sini, sudah ada di sini, saya tinggal di situ. Datang ke saya. Ustaz saya pengen ngaji Ustaz. Saya alhamdulillah udah mulai sholat. Mau ngaji Iqra sama saya. Jadi, Masya Allah. Saya cerita ya, saya menemukan kenikmatan, apa namanya, ketenangan hidupnya ya seperti ini. Ya, jadi ya kita bersyukur alhamdulillah ya. Ya, nggak usah perlu apa namanya merasakan yang seperti mereka, naudzubillah, nasallallahu salamah wal afiyah. Untuk mencari ketenangan hidup itu dengan yang seperti ini, dengan ilmu. Ya, dengan ilmu, masya Allah. Jadi ilmu itu di antara keutamanya adalah ilmu itu menjaga kita, ya, menjaga kita. Nah, Nabi mengatakan ihfadillahi yahfadka. Ya. Nabi mengatakan jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Insya Allah intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau Anda kita semuanya menolong agama Allah maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu. Baik ini rasa syukur dan kegembiraan saya ya yang mungkin saya ingin sampaikan kepada antum dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Ya. Kebersamaan kita semuanya dalam ketakwaan jauh lebih besar daripada kebersamaan dengan ya yang lain atau dilandasi dengan perkara-perkara. Kebersamaan kita atas iman dan takwa itu lebih besar dan lebih membawakan atau mendatangkan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokat, keberkahan ini yang jauh lebih kita apa namanya bersyukur dengannya, kita gembira dengannya. Keutamaan Dzulhijjah ini tema pertama ya, sesi pertama. Nanti sesi kedua ba'da zuhur. Pada roham. Ya mudah-mudahan kita bisa membahasnya. Keutamaan Dzulhijjah. Bisa udah ada dicek ya, udah. Ya. Ini poin-poinnya ya. Ini poin semuanya sampai nanti terakhir. Sampai 2 sesi ini. 2 sesi. Bisa nggak sih? Nah ini. Tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian ada Arafah, Nahar, apa Nahar? Tahu nggak Nahar? Nahar itu Ayyamun Nahr, hari penyembelihan ya, kurban, tanggal 10. Tasyrik nanti setelahnya, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian 3, 4, 5 ini nanti setelah zuhur ya insya Allah. Nah ini 1, 2 aja. Sedikit saat ya ini nanti banyak pembahasan ya poin-poin di bawahnya ini. Apa itu Dzulhijjah? Itu artinya secara bahasa itu yang memiliki Dzul. Al-Hijjah haji. Haji. Ya. Ar-rajulu dzu malin. Ar-rajulu dzu malin. Orang itu punya harta misalnya. Ar-rajulu dzu jahin. Orang itu punya jabatan. Ar-rajulu dzu zaujatin. Orang itu punya istri. Nah, kalau nggak punya istri, ya cepat-cepat cari istri. Dzunurain, ada sahabat Dzunurain.
Siapa itu Dzunurain? Usman. Kenapa Dzunurain? Apa artinya Dzunurain itu? Dua cahaya ya. Menikahi dua putri Nabi. Itu memiliki dua cahaya. Nah ini Zulhijjah. Zulhijjah ya artinya di bulan ini adalah ada ibadah yang paling besar. Yaitu ibadah apa? Haji. Rukun Islam yang keberapa itu? Yang kelima. Siapa yang sudah haji? Sudah Ustaz kemarin manasik dulu. Alhamdulillah. Yang betul ya. Keempat Ustaz. Hah? Kenapa? Zulhijjah ya. Dan itu kebiasaan ya dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, karena memang Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kata kurban itu adalah syariat yang dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita setiap hari kan selawat ya. Selawat kepada Nabi Ibrahim dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya udah gini aja. Tes. Pak Harun masih bersama saya? Siap, Ustaz, siap. Kita baru nyolokin ini soalnya speaker ya. Kenapa, Ustaz? Buat ngecek itu lah sekalian. Syukran. Ya, syukran barakallahu. Dikira keluar Ustaz ya? Enggak. Enggak, ini ngecek speaker ini loh. Ngecek speaker. Kita baru siap. Baik. Jazakallah khair. Tadi kita pakai speaker, satunya rusak, satunya alhamdulillah oke ini alhamdulillah. Baik, ini Zulhijjah, tentang Zulhijjah. Sekarang bulan keberapa ya? Kalau Zulhijjah itu bulan keberapa? Masya Allah 12, Masya Allah. Zen. Terus bulan satunya apa? Muharram. Siapa yang hafal bulan-bulan Hijriyah 12? Ayo, apa-apa. Barangkali usahanya juga lupa, antum lebih paham lebih. Ayo, siapa? Siapa mau menyebutkan? Silakan. Muharram. Ya, Muharram. Safar. Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Ya. Cuma di awal, cuma di akhir, ya. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mas apa namanya, Mas? Oh, Kak Erwin apa Pak Erwin? Biasanya panggil banget. Oh, udah. Bisa Kak, bisa Pak ya. Oh, di rumah Kak, dari sini Kak juga sama. Kalau di Bion Om. Tadi sudah dijawab oleh Kak Erwin, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada 12. Yang pertama apa tadi? Kak Erwin? Muharram. Yang terakhir? Dzulhijjah. Yang ke-9 tadi apa? Ramadan, iya benar. Ramadan. Yang 10 tadi? Syawal. Jadi Dzulqa'dah itu 11, Dzulhijjah 2. Jadi Ramadan kemarin bulan ke-9 ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka tahun itu dengan bulan haram, diakhiri dengan bulan Dzulhijjah haram juga. Jadi bulan haram ada 4. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surat At-Taubah 36. Apa kata Allah? Inna iddatash syuhur, sungguhnya bilangan bulan-bulan itu di sisi Allah ada 12. Tadi sudah disebutkan sama Kak Erwin tuh, 12 bulan. Masya Allah, lengkap. Fi kitabillah itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ardi, hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, ada 4 bulan yang istimewa, diistimewakan oleh Islam. Ya, zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus.
Maka fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zalim di dalam 4 bulan itu, bulan haram. Ya, surat At-Taubah 36. Jadi isyarat 4 bulan haram itu ada di mana? Ada di Al-Qur'an At-Taubah 36. Dijelaskan 4 bulan haram itu dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari. Yang mana Nabi mengatakan as-sanatu itsna asyara syahron minha arba'atun hurum. 1 tahun itu ada 12 bulan, ya, ada 4 bulan haram, bulan-bulan istimewa. 3 bulan salah satu mutawaliyah. 3 bulan itu berturut-turut. Bulan apa? Bulan 11, bulan 12, bulan 1, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulannya misah sendiri, yaitu bulan Rajab yang diapit oleh bulan Jumada Ats-Tsaniyah, Jumada Ukhra, dan bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban. Baik, itu bulan haram, ya, bulan haram. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan sungguhnya Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram, dan menutup akhir tahun dengan bulan haram pula. Tidak ada bulan yang lebih agung di sisi Allah setelah Ramadan dibanding bulan Muharram. Insyaallah. Ini kita akan bahas. Baik, sini. Tadi sudah saya sebutkan ini kan hadisnya. Ya. Dalam riwayat yang lain, zaman itu berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan, ada 4 bulan haram. Tadi sudah disebutkan. Ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nabi juga mengatakan syahrani la yanqusani syahra idin Ramadan wa Dzulhijjah. 2 bulan yang tidak berkurang. 2 bulan yang tidak ada kurang. Syahra idin Ramadan wa Dzulhijjah, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Ya, 2 bulan yang tidak kurang. Maksudnya, ya, dia akan apa namanya? Oh ya, walaupun bukan 30 hari, maksudnya. Walaupun bulan itu kan Nabi mengatakan antara 29 hari dan 30 hari. Kalaupun 29 hari tetap ya pahalanya mendapatkan pahala genap satu bulan begitu, satu bulan. Ya, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Apa sih keutamaannya? Ini pertama ya. Ini keutamaannya. Coba dibaca, siapa yang mau baca nih? Mas Rifai, silakan. Semualah. Biar dapat pahala. Ya. Kok kurang ya? Nah, sekalian. Ini ya. saja dan demi malam yang ke-10. Ibnu Qayyim berkata bahwa 10 hari terakhir Ramadan lebih utama ditinjau dari malamnya, sedangkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama ditinjau dari hari siangnya, karena di dalamnya terdapat hari nahar, Iya. nah, hari Arafah, dan terdapat hari Tarwiyah. Tarwiyah itu tanggal berapa? Tanggal 8 itu? 8 Dzulhijjah. Baik, itu tadi sudah dibaca oleh Kak Rifai. Masya Allah. Jazakallah khair. Jadi, antum bisa simpulkan nggak, Afwan? Apa maksudnya keutamaan di apa namanya? Di konten ini yang antum baca tadi. Apa sih keutamaan bulan Dzulhijjah di konten ini? Istimewanya apa? Keutamanya apa di konten ini? Coba.
Fajri. Siang hari. Iya sih. Kegiatan di siang Kegiatan siang harinya dengan apa? ibadah. Ibadah ya, ibadah yang besar ya, ibadah yang besar. Ya. Terus apa hubungannya dengan ayat itu wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Gitu. Malam yang ke-10 itu kan banyak masjidnya, Ustaz. Ada yang bilang ini, ada yang bilang 10 hari terakhir bulan Ramadan, Iya. 10 hari di pertama Zulhijjah. Iya. Jadi November ini menafsirkan bahwa Iya. kalau misalnya 10 hari itu, kalau Ramadan itu lebih utama yang malamnya, kalau Baik. itu siang. Intinya tafsir dari malam 10 itu di dalamnya termasuk adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai 10. Sip, bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan selain itu? Barangkali dari ayat sebelumnya, kalau walayalin asyr tadi kan, antum bahasnya walayalin asyr kan? Ya. Iya, walayalin asyr atau masih sama kan? Masya Allah. Jadi ini siraman rohani dan jasmani. Sudah siapkan Mas. Ya. Ada lagi yang ingin menambahkan. Keutamaan bulan Dzulhijjah di sini disebutkan oleh Allah dalam firman Allah walayalin asyr. Gitu. Yang maknanya walayalin asyr itu demi malam yang 10. Malam itu ya mutlak bisa malam bisa siang. Itu bisa malam bisa siang. Ya, karena itu kalau malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau siang berarti 10 siang di hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah gitu. Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Semua para ulama menjelaskan seperti itu. Nah, ini juga nggak bisa ya, nggak bisa kita memahami Al-Qur'an itu dengan apa? Dengan pemahaman kita sendiri kan pemahaman kita jauh lah batas. Walayali kan layali itu lailah, malam. Apa hubungannya dengan siang ya? Ternyata ini penjelasan para ulama. Dan di antara keistimewaan yang lainnya adalah Allah bersumpah dengan waktu. Walayalin asyr. Jadi Allah bersumpah. Bersumpah demi apa? Fajar dan demi malam yang 10. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu makhluknya kecuali makhluk itu adalah sangat istimewa. Wal asri demi masa. Wasyamsi waduha dan seterusnya demi matahari. Walaili idza yaksha dan yang lain. Ini ketika Allah bersumpah dengan sesuatu makhluk maka makhluk itu pasti punya keistimewaan. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Ya kan? Antum kalau punya apa namanya buku agen kenangan ya, kenangan ketika di SD, SMP, SMA. Oh, Masya Allah. Yang dilihat pasti punya antum gitu. Foto antum gitu kan. Nah, terus kemudian ini kenang-kenangan luar biasa. Ya. Ini adalah kitab suci yang dibaca oleh seluruh manusia di muka bumi ya. Di dunia. Walayalin asyr. Demi malam-malam yang 10. Baik. Ini yang pertama. Oh, enggak pindah. Ya, pindah. Ini yang pertama. Apa tadi keutamaannya? Ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah apa tadi? Coba lupa antum. Adalah hari-hari di mana banyak aktivitas yang membuat kita ini apa? Bisa melakukan ibadah besar. Seperti tanggal 1 sampai tanggal 10 ini apa? Banyak sekali. Ya puasa, kemudian ada di sana ibadah-ibadah besar khusus ya, ada yang khusus, ada yang umum ya. Ada yang khusus bulan Dzulhijjah aja itu banyak. Puasa Arafah tanggal 9 ya nanti ya. Di sini tanggal 9, di sana Saudi tanggal berapa?
Anda munculkan ini nanti ya. Tadi udah dimunculkan sama Mas Harun tadi. Nah, ini saya munculkan lagi subhatnya lagi. Bukan subhat ya, apa namanya? Ya, biar tambah ya. Gimana gitu. Nah, gimana nanti kita bahas. Jangan buru-buru, tenang. Kita bahas nanti. Terus apa lagi tanggal 9 puasa Arafah. Terus takbir kan? Takbir. Dari tanggal takbir tadi ditanyakan oleh Kak Harun ya. Takbir yang muqayyad sama mutlak tadi ya. Itu. Yang muqayyad itu maksudnya yang dilakukan oleh Nabi SAW setiap setelah sholat fardu. Ya itu muqayyad. Yang mutlak ya setiap saat antum bisanya takbir di pasar, di rumah, ketika tidur takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, di sela-sela ini saya juga ingin menjawab pertanyaan dari ya Mas Harun tadi. Ya, itu takbir dari kapan? Kalau Idul Adha? Dari subuh ya, tanggal 9 berakhir di asar, tanggal 13 Dzulhijjah. Hadisnya ya dari ya subuh 9 ya, itu hadisnya dari sahabat Jabir ya, dari sahabat Jabir. Karena idza shalat subha min ghadati Arafah, ada Nabi SAW ketika sholat subuh di Arafah tanggal 9 ya, yukbiru ala ashabihi, langsung balik ke arah sahabatnya, selesai jadi imam langsung balik ke arah para sahabatnya, makmumnya, fayaqulu ala makanikum, ya, di tempat kalian, tetap di tempat kalian. Lalu Nabi wa yaqulu Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, begitu. Itu ya. Itu namanya takbir yang muqayyad, yang dilakukan Nabi setiap setelah sholat fardu. Rawahu Daruqutni an Jabir, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari sahabat Jabir. Ya, Imam Nawawi mengatakan huwa rajih wa alaihil amal fil amsal. Inilah yang rajih. Syekhul Islam juga mengatakan as-sahul aqwal fit takbir alladzi alaihil jumhur minas salaf wal fuqaha minas sahaba wal a'imah an yukabbir min fajri yaum Arafah ila akhir ayyam tasyrik aqiba kulli salatin lima fi sunan yaum Arafah wa yaum nahr wa yaum min idina ahlil Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Itu Syekhul Islam dikuatkan oleh Syekhul Islam bahwasanya takbir yang muqayyad itu di awali Idul Adha dari subuh tanggal 9 sampai asar di tanggal 13. Begitu. Itu takbir tanggal 9 mulainya sampai hari tasyrik. Kemudian tanggal 10-nya yang haji, wah repot-repotnya tuh haji. Repot-repotnya, puncak-puncaknya itu haji itu sana. Yang nggak haji di sini sholat Idul Adha, kemudian apa lagi? Berkurban. Wah, lebih sibuk daripada Idul Fitri. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kemudian kurban itu ada sedekah, ya kan? Kurban itu untuk apa? Dimakan, disedekahkan, disimpan. Betul. Nanti itu sesi kedua, insya Allah. Sesi kedua. Jadi banyak sekali, ikhwan, masya Allah, sholat Idul Adha, banyak sekali. Itu yang disebutkan secara khusus di bulan Dzulhijjah. Belum yang secara umum, semua amal ibadah masuk di sini. Baik, siapa yang bisa? Aduh, kecil banget ya mas. Gak iso, bisa baca nggak? Antum yang di sana jelas nggak itu? Full ya? Malah jelas ya, bagus. Bisa di saya bacain aja lah, kasihan di sini. Waduh, udah kontennya rapat lagi ya.
An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr faqalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Ini supaya kita dapat berkahnya ya. Saya bacakan hadisnya. Apa artinya? Nah, tidak ada hari yang mana amal soleh pada hari itu lebih Allah cintai. Ya, kita nggak cukup. Nah, ya. Ya Allah. Tidak ada hari yang mana amal soleh pada hari itu lebih Allah cintai daripada 10 hari Zulhijjah. Mereka bertanya, para sahabat pertamanya, wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Beliau mengatakan tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang laki-laki keluar ke medan perang dengan segenap jiwa dan hartanya, kemudian dia kembali dalam keadaan mati syahid. Sampai sebegitunya Nabi SAW. Nah, saya baca ulang biar lebih merasuk ke dalam jiwa sukma. Kalau kita kerasukan ilmu baik, kalau kerasukan jin, aduh hati-hati. Ini kerasukan ilmu nih, kita harus merasuk. Nah, ini ilmu itu untuk dia apa? Dibaca, dipahami, terus diamalkan. Nah, apa yang diamalkan? Orang lewat aja tadi sambil bawa kue apa segala macam itu. Nggak paham dan nanti. Ya kita coba pahami. Tidak ada hari yang mana amal soleh pada hari itu lebih Allah cintai daripada 10 hari Dzulhijjah. Maksudnya apa? Tidak ada hari itu berapa jam? 24 jam. Berapa menit? 24 kali 60 lah pokoknya ya. Berapa itu? Matematika. Aku minta bantuan dong. Iya. Satu hari itu kan 24 jam. Kan tidak ada hari. Kan hari kan perlu itu dijelaskan aja udah luar biasa. Itu menit 1440 menit. Berapa detik, Mas? Enggak apa-apa, Mas, hitung. 46.000 86 ulang Pak. 86.400 detik. Wah, luar biasa. 400 detik. 1 detik antum bisa ngomong subhanallah. 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 Alhamdulillah. Bisa potensinya 80.000. Lagi tidur. Iya enggak cuma subhanallah. Antum apa aja astagfirullah. Apalagi tadi apa namanya? Takbir ya? Takbir, yang takbir yang bukan muqayyad. Allahu Akbar. La ilaha. Karena zikir itu adalah amalan yang paling mudah soalnya. Dan amalan yang paling ringan ya kalimatan, habibatan, ilar rahman, takilatan, fil mizan, ya. Apa ya? Ada 3 itu. Kalimatan, khafifatan, fil lisan, al lisan. Iya betul. 2 kalimat. 2 kalimat yang ringan diucapkan lisan, berat di timbangan, yaumul mizan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Khafifatan fil lisan, ya ringan di lisan. Nah, subhanallah. Berat di timbangan. Jadi nggak boleh disepelekan. Coba kita baca lagi. Tidak ada hari. Hari tadi sudah dihitung sama Mas Rifai. Berapa jam? 24 jam. Berapa menit? 1440 menit. Berapa detik? 86.400 detik. Lah itu 1 hari. Lah kalau 10 hari. Lah ini kan 10 hari nih. Tiada hari yang mana amal soleh pada hari itu lebih Allah cintai daripada 10 hari Dzul. Jangan main-main, serius ini. Serius ini. Ya, kita nggak capek kok buka kabar-kabar yang terhangat atau terpanas ya.
atau di Facebook atau di mana sebutkan koran elektronik. Wah, ini lagi panas. Udah tinggalin tuh. Kalau mau ya silahkan buka zikir pagi dan petang. Ada nggak? Antum coba lihat zikir pagi dan petang di internet ada nggak? Ada. Ada, baca itu. Habis subuh, habis asar. Iya sudah. Dengan segala macam sholat sunnah rawatib. Termasuk nggak amal soleh nih? Masuk nggak amal soleh? Sholat rawatib. Masuk. Jadi amal soleh 10 Dzulhijjah itu ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus tadi yang ya puasa Arafah, ya kan? 1 hari. Ya, kemudian puasa Arafah berapa hari antum minatnya? 9 hari nggak apa-apa. Boleh dari awal boleh. Puasa Arafah nggak boleh. Enggak. Ya, dari awal subuh sampai maghrib. Iya. Ya, puasa Arafah ya 1 hari, Mas. Ya kalau yang itu Ustaz yang di Ya nanti belum itu. Aku kan tanya puasa Arafah itu. Ustaz, kalau sholawat termasuk zikir bukan Ustaz? Iya, selawat termasuk ibadah. Iya, Dinyanyiin, betul. ibadah. Amal soleh apa? Iya, selawat bagus. Apa lagi? Sedekah. Jadi sedekah di 10 hari ini bukan nilainya tidak seperti sedekah di hari-hari yang lain. Jangan macam-macam nih. Karena apa? Hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai. Amal soleh yang dilakukan di 10 hari itu Allah lebih cintai. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula jihad bisa nandingi itu. Kalau jihad udah modal duit beli apa? Di peralatan perang. Oh iya, peralatan. Loh, itu pedang itu. Loh, kalau aja buat nebas apa namanya? Buat nyembelih korban hewan aja sampai jutaan loh. Kalau mau. Iya, apalagi nebas orang ya. Maksudnya mau udah buat perang gitu. Ya larang mulai. Aduh, bahasa Jawa nih. Mahal ini, mahal. Belum baju besinya itu dulu. Sekarang nggak pakai pedang, pakai ya, pistol mainan aja mahal ya. Apalagi beneran. Belum rompi bajunya. Ya kan? Belum sepatunya. Ya, belum pelurunya. Mahal itu. Udah gitu apa? Itu harta bisa dipertaruhkan, pasti itu harta. Semakin alatnya canggih semakin mahal, semakin kuat itu. Semakin kuat. Kemudian nyawa gitu. Jihad, tidak pula jihad Rasulullah bisa menandingi amal-amal yang dikerjakan 10 hari pertama itu, wahai Rasulullah. Enggak, kata Nabi, tidak pula jihad bisa menandingi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama. Enggak bisa. Saking besarnya, saking Allah senangnya, saking Allah cintanya amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali seorang laki keluar jihad dengan segenap jiwa. Antum bawa jiwa nyawanya full ya, 100% ya. Anda bawa nyawanya setengah aja Ustaz. Nanti kalau hilang enggak ada itu. Dengan hartanya pasti tadi sudah sebutkan. Kemudian dia kembali dalam keadaan falam yarji min dzalika bisyai'in. Lalu dia itu kembali ya dalam keadaan tidak membawa apa yang dibawa tadi sedikit pun. Apa? Hartanya enggak balik modal. Dah balik nama bener. Balik namanya aja, betul. Jadi balik cuman namanya doang. Kadang jasadnya nggak ketemu, nggak tahu kemana. Bisa kan? Bisa jadi. Mungkin hancur, dimutilasi segala macam kan seperti itu. Nggak aturan mereka. Kalau kita nggak boleh mutilasi segala macam nggak boleh. Subhanallah. Nah itu baru nggak bisa ditandingi. Kalau masih bisa pulang, kakinya dua-duanya udah putus, tangannya putus, hidungnya putus, telinganya putus, matanya buta, segala macam, cacat seumur hidup, maka amalan jihad seperti itu belum bisa menandingi amal soleh yang dilakukan seseorang di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Masya Allah. Apa kita harus ini harus pergi ke mana? Palestina dulu, ngerasain beratnya jihad. Mana lagi? Kita mau jihad di mana? Ada Suriah.
Ukraina. Lah mau ke Ukraina enggak? Ongkos ke luar negeri aja udah lumayan ya kan? Ongkos tiket ke sana aja misalnya ke Palestina. Iya. Itu mau jihad. Ukraina. Ini Itu barang Pak Joko sayang yang besar. mau keluar harta beli tiket aja mikir. Utangnya akeh gitu. Gimana anak istriku? Waduh, punya duit pun masih mikir, bener nggak? Aduh, mendingan di sini dulu aja. Nah, ini loh, betapa beratnya jihad, betul nggak? Betapa beratnya. Nah, kita bisa menandingi amalan jihad itu sendiri dengan apa? Dengan amal soleh. Amal soleh ini kan umum nih, al amalu solihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil asyr. Sudah? Minum dulu, silahkan. Kita masukkan ilmu ini ke dalam hati kita. Betapa besar hadis ini, betapa besar. Nabi itu serius loh mengingatkan tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ingatkan keluarga kita, istri kita. Yuk, Ma. Yuk, Bu. Ayo, Nak, semuanya. Udah, TV-nya simpen dulu. Sudah, HP-nya tinggalkan dulu, sudah. Ayo, kembali ke diarahkan misalnya dengerin murotal lah, dengerin ceramah lah. Itu semuanya potensi untuk amal soleh. Jadi telinganya beramal, mulutnya beramal, matanya beramal, tangan kakinya beramal. Subhanallah, ini hadisnya besar. Tidak main-main gitu. Iya kan? Amal soleh. Kapan lagi ini mumpung libur lagi ya? Besok berarti. Ya, kalau di kita besok kata Saudi sekarang sudah ya. Iya kan? Sekarang kan? Saudi tanggal 9 Saudi sudah apa namanya? Sholat itu tanggal 10. Besok masih bisa. Siapkan ancang-ancang ya. Ya Allah. Nah, kalau tadi amalan soleh itu lebih Allah cintai ya, lebih Allah cintai daripada yang lainnya, amal soleh yang lain, yang besar yang lainnya. Terus apa lagi? Birrul walidain termasuk amal soleh bukan? Oh besar antum hubungi gimana? Ya nggak mesti mudik sih kalau nggak bisa. Antum mudik malah minta ngerepotin, mendingan nggak usah mudik kasih. Duit aja. Mudik juga bagus, silaturahmi bagus itu. Dan mudik ngerepotin. Kalau mudik nggak ngerepotin ya, tapi ya silakan. Orang tua tuh kadang ketemu sih, ketemu itu seneng banget walaupun direpotin. Mana anakku ini Mas Rifai, Masya Allah, ini makanan banyak ini, jadi inget ini. Gitu. Nggak ada yang ngabisin ini. Loh saya gitu loh, bener. Kalau saya inget anak saya di pondok misalnya, wah dia kalau anak saya ada ini, wah bagian penghabisan ini. Kalau nggak habis, wah inget gitu. Seneng makan sama anak-anak, Masya Allah. Iya Mas, apalagi makannya banyak anak itu, seneng. Walaupun ngerepotin. Ya orang tua itu ya seneng. Makanya jangan putus komunikasi. Kok ini kan sampai sebulan, setahun nggak ada komunikasi. Wah Allah ya Robbi. Ayo segera ini, segera. Assalamualaikum, Mah, Pah, Masya Allah. Bi, Mi, gimana? Paketku udah nyampe belum? Itu. Pak kasih paket apa? Ya, sarungnya jangan lupa. Kulkas tuh gedean, ya nggak apa-apa. Beli di sana nggak apa-apa, Shopee ya. Atau yang lain. Pecinya, minyak wanginya silahkan siapin. Masya Allah. Itu untuk yang ayahnya, abinya. Kalau yang ibunya beliin apa? Itu, wah luar biasa. Ini bukan hadiahnya, tetapi ingatnya ini anakku sama saya. Ya Allah, senang sekali. Nangis itu orang tua. Masya Allah. Luar biasa. Besok harus dicariin itu. Kalau yang belum dapat dicariin, insya Allah. Minimal dengan doa. Minimal kita dapat doa, ya Allah, dari orang tua luar biasa.
Itu tadi lebih Allah cintai. Yang sekarang selanjutnya ya. Sudah 2 keistimewaan. Siapa Mas? Masya Allah. Hah? Yang kedua, keistimewaan kedua. Habis jelas ya. Itu nggak bisa difokusin, Mas. Jadi nggak apa-apa kecil tapi fokus. Ya udah paling maksimal ya tadi berarti. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyam al-'ashr. Fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata Nabi? Tidak ada satu hari yang pahala di hari itu lebih besar, a'zamu. Ini benang merahnya, apa namanya poinnya? Ma min ayyamin a'zamu 'indallah. Tidak ada satu hari pun ma min ayyam, tidak ada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah dan lebih Allah ahabbu ilai, a'zamu ahabbu. Yang tidak ada yang lebih besar. Kalau ahabbu tadi hadis yang tadi sudah ya, ahabbu ilai yang lebih Allah cintai daripada amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa'aksiru, maka perbanyaklah di dalam hari-hari tersebut dengan tahlil. Tahlil apa? La ilaha illallah. Takbir. Allahu Akbar. Tahmid. Alhamdulillah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oh. Sampai di bawah tidur pun bisa itu. Sampai ketiduran. Enggak ada. Enggak ada. Yang ada muqayyad, ada mutlak tadi loh. Kalau yang muqayyad habis sholat ya. Dihitung. Jangan lebih 33 ya. Nah kalau mutlak udah antum nggak usah dihitung. Jangan perhitungan sama Allah. Ya. Amal kita terlalu sedikit daripada maksiat. Pintar ya. Ngaji kita lebih sedikit daripada nyiapin minuman. Saya itu dong. Ya, kalah. Banyak zikir intinya ya, banyak zikir. Kenapa? Keistimewaannya ini a'zamu nih, ini. Pahalanya lebih besar. Nah, kalau pahalanya ini kata Nabi lebih besar, berarti nggak sama dengan amalan yang dikerjakan di selain 10 hari ini. Berarti mafhum mukhalafah. Pemahaman kebalikan dari ini. Kalau ini pahala, lawan dari pahala apa? Dosa. Maka dosa dan maksiat yang dikerjakan di 10 hari ini pun a'zam, besar. Hati-hati. Makanya udah tinggalin. Dari ngomongin ustadz ya, gitu. Atau ngomongin temennya gitu. Apa dosa? Gitu. Dosa yang lain juga menuduh. Menuduh nggak boleh, apalagi menodong ya. Surat At-Taubah tadi. Surat At-Taubah ayat 36. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian itu berbuat dolim terhadap diri kalian. Dolim itu ada berapa sih? Ya, bulan haram tadi kan 4. Jangan kalian berbuat dolim di dalam bulan haram, termasuk bulan Dzulhijjah. Dolim itu ada dolim kepada Allah dengan perbuatan syiriknya. Ada dolim kepada sesamanya dengan ya kedolimannya dengan menipunya, mengambil harta orang. Yang ketiga, dolim kepada diri sendiri. Dengan apa? Dosa dan maksiat yang dilakukannya. Ya, yang itu dosa itu hubungannya dengan siapa? Dengan Allah. Kalau sama orang lain berarti dolim sama orang lain. Ini 3 bentuk dolim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan banyak dosa dan maksiat. Sekarang saya tanya, apakah mungkin manusia itu bisa bersih dari dosa? Apakah manusia itu bisa bersih dari dosa? Apakah selamat dari dosa? Maka jawabannya ya hampir
dipastikan tidak bisa, tidak seseorang itu pasti berbuat dosa. Kullu bani Adam khairul khata'ina. Solusinya apa? Dengan taubat. Nah, di antara amal soleh yang besar adalah taubat. Astagfirullah. Begitu. Banyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Di jalan banyak dosa, ya kan? Banyak yang dilihat soalnya pemandangannya. Ya. Kalau nggak dilihat malah nabrak nanti kan. Tapi banyak istighfar. Iya. Banyak Banyak istighfar. masuk kali. Ada yang seperti itu. Ya. Kemudian, nah nih bentuk banyak takbir. Nah tadi pertanyaannya Mas Harun, Masya Allah dibuat slide ini, dibuat slide. Ya, ya takbir secara umum mutlak itu termasuk al-amalu sholihu fihinna. Ya, al-amal soleh yang hadis yang pertama yang tadi kita bacakan, ya, riwayat Imam Bukhari, ya, yang bahasa amal soleh, ya Imam Bukhari. Ya, apa coba antum hafalkan Allahu Akbar. Lah, ini 2 takbir ya. Iya. Ini ya, takbir dari sahabat. Kalau salah Abdullah bin Mas'ud masalahnya. Ya, nanti dikoreksi. Ini yang dari hadis ya. Allahu Akbar. Para ulama mau 3 kali juga nggak masalah. Kalau ada yang mau 3 kali nggak jadi masalah. Kebanyakan 3 kali. Kebanyakan yang di sini. Dijelaskan para ulama ini bukan pembatasan ya. Intinya ini di antara sighah bentuk yang dari para sahabat. Ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini takbir. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, takbir. La ilaha illallah apa? Tahlil. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, walillahil hamd, tahmid. Maka berbanyaklah tahlil, takbir, tahmid. Hadis apa tadi? Hadis apa tadi? Nih. Betul kan? Apa coba? Tidak ada satu hari yang pahala di hari itu lebih besar di sisi Allah daripada amalan di hari yang dicintai, yaitu 10 hari. Maka perbanyak tahlil Allah, tahlil la ilaha illallah ya. Takbir la Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, walillahil hamd. Berarti masuk di sini secara mutlak, secara umum. Berarti dari tanggal 1 bisa boleh. Secara umum. Ini hadisnya mana? Ya ini hadisnya. Dari tanggal 1. Kalau yang muqayyad tadi yang setelah sholat fardu. Paham? Ya, ada korelasinya ya, hubungannya nih. Ya. Ini takbiran hari raya yang tidak terikat, yaitu mutlak. Surat Al-Hajj ayat 27 sampai 28. Buka dong Mas, Al-Hajj 27 28 bisa nggak? Oi. Hah? Dua puluh 27 ya? Enggak ininya ayatnya. Ini, dan berserulah wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ini ayat ke-27. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Wa'adzin fin nas bil hajj. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, penjuru dunia. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ya, dengan segala kendaraannya, alat transportasinya, apa saja. Untuk apa? Untuk apa itu semuanya?
liyashhadu manafi'a lahum. Ya, supaya mereka menyaksikan liyashhadu manafi'a lahum. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka itu berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan, ya. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ya, terhadap apa yang telah diberikan rezeki kepada mereka dari binatang ternak. Apalagi di sini, fakulu minha. Nah, kurban itu, fakulu minha, maka makanlah, ya. Wa at'imul ba'isal faqir, makan dari kurban itu, hewan kurban atau hewan hadiyu itu, berikan untuk dimakan orang yang sengsara dan fakir. Ya. Kan ada binatang kurban, ada binatang hadiyu, ya. Hadiyu itu nanti di para jamaah haji, ya. Yang mana udah dibahas, ya. Yang haji tamato atau haji qiron, ya. Kalau ifrad enggak. Mereka banyak itu kurbannya di Mekah sana. Antum mau? Banyak sana. Sini aja udah banyak, ya, Masya Allah. Luar biasa. Lihat kurusmallah. Nah, ini di sini. Untuk apa? Untuk banyak berzikir kepada Allah. Yaitu di antara zikirnya apa? Takbir, tahlil, tahmid. Ini takbir ini. Kemudian yang muqayyad. Nah, yang muqayyad diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya dia senantiasa bertakbir setelah sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah dan akhirnya setelah sholat asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Tadi hadisnya sudah saya bacakan dari riwayat Imam Daruqutni juga, ya, dari sahabat Jabir. Nabi selalu, ya, takbir setelah sholat. Ini yang muqayyad, ya, muqayyad. Muqayyad itu artinya apa, ya? Terikat waktunya, terbatasi waktunya, ya, terbatasi waktunya dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Yang mutlak itu sebenarnya lebih luas juga pada hakikatnya, ya. Fi ayyamin ma'lumat di sini, ya. Juga ditentukan sebenarnya. Takbirannya juga lebih ditentukan juga lebih lebih lama, tapi fi ayyamin ma'lumat. Gitu, fi ayyamin ma'lumat. Ya, ini tentang takbir. Ini amalan yang sudah ini. Keutamaan hari Arafah. Berapa tadi? Takbir. Itu keutamaan kan? Atau amalan, ya? Iya, keutamaan ini, keutamaan. Keutamaan bulan 10 Dzulhijjah. Karena hari Arafah ini masih. Arafah itu, antum tahu nggak Arafah itu? Mau udah belajar menasikan Arafah apa itu? Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya wukuf di Arafah. Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya di wukuf di Arafah. Tanggal berapa? 9. Jadi 1 hari sebelum hari H. Hari H untuk yang paling utama, yang paling puncaknya hari H nanti di tanggal 10. Ya, 10 nanti. Tapi ini juga luar biasa, hari Arafah itu hari yang inti juga. Inti Arafah. Nahar juga tanggal hari penyembelihan. Ya, tanggal 10. Tasyrik setelahnya. 11, 12, 13. Apa sih keutamaannya? Ya, kita baca. Keutamaan hari Arafah. Ini dari mana ya? Dari kanan apa kiri ya? Dari kanan, ya. Afdalul ayyam yauma Arafah. Nabi mengatakan hari yang paling utama hari Arafah. Afdalu. Kemudian siyam yaum Arafah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffiru sana allati qablahu wallati ba'dahu. Puasa di hari Arafah sesungguhnya aku, ya, mengira di sisi Allah bahwasanya puasa Arafah itu bisa menghapuskan
Dosa 1 tahun sebelum dan dosa 1 tahun setelahnya. Berarti berapa tahun dosa kita diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab 1 hari aja. 1 hari itu ada berapa jam ya? 1 hari. 1 hari maksudnya dari subuh sampai maghrib, itu maksud saya. Kan puasa kan siang ya. Berapa jam, Mas? Sekarang jam berapa sekarang? 4:30 ya? 4:30 atau jam 5 ya? Jam 5 ya? Kurang 10 ya? Ya, berapa jam coba, Mas? Maghribnya jam berapa? Jam 6 kurang 10 juga? Sama dong, coba. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, 13 jam. Dengan 13 jam ini, ya, kita puasa, maka insya Allah keutamaannya bisa menghapus dosa 1 tahun dan 1 tahun sesudah. Sebelum dan sesudah. Jadi 2 tahun. Ya, kita berharap kepada Allah supaya ini di antara cara kita ini menghapus dosa yang begitu banyak. Kalau dibandingkan amalannya sedikit, betul nggak? Amalannya cuma 13 jam tadi. Tapi luar biasa akibatnya bisa menghapus ini di antara apa? Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kesempatan bagi mereka yang kena SP1, SP2, SP3. Ya kan SP itu apa sih? Peringatan. Selalu kita diingatkan oleh Allah ya. Setiap Jumat kita diingatkan ya, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, bertakwa kepada Allah. Yang diingatkan tidur ngorok, ya kan? Belum sampai diingatkan usikum binafsi, masih innal hamdalillah. Dia sudah bismika Allahumma amutu. La ilaha illallah. Itu sebenarnya SP itu sudah diingatkan berkali-kali. Lagi aja udah tidur ya. Kita, iya kan makanya kita ibadah aja bikin dosa, benar nggak? Apalagi nggak ibadah. Makanya habis sholat kita ngapain? Pertama kali. Istighfar. Emang ente ngapain, Mas Sendra? Habis sholat kok istighfar? Emang habis dosa? Iya. Dosa ketika sholat. Kenapa? Nggak inget. Nggak inget semuanya, ya. Atau inget semuanya dalam sholat kecuali sholat. Gitu. Karena apa? Ya Allah, sholatnya itu sangat tidak berkualitas. Ya, sangat tidak berkualitas. Betul nggak? Al-Fatihah yang itu inti daripada sholat dan nggak sah sholat itu, wah lewat. Ya, lewat artinya lewat aja nggak tahu. Ngomong apa, maksudnya apa, apalagi mau khusyuk gitu loh. Bagaimana kita mau? Nah, itu harus. Ini caranya di antara cara kita taubat, menghilangkan dosa-dosa kita ketika ibadah, apalagi di luar kali dosanya. Lah wong ibadah sholat aja banyak dosanya, banyak kekurangannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini caranya. Kita pasti ingatkan semua, ayo kita banyak dosa. Ya, 1 hari ini 13 jam ini sabar kita. Sabar untuk apa? Puasa Arafah. Masya Allah. Syukur-syukur biasanya ada kajian tuh. Buka bersama, ya kan? Luar biasa. Di sini ada nggak Mas? Bukber ya. Itu malam. Cepat. Pada pulang. Masya Allah. Ini hari Arafah. Jangan rapat bukber lagi nih, udah. Lanjut. Ayo lanjut. Ini keutamaan afdol. Ya, hari yang paling afdol. Kemudian ada puasa Arafah. 2 tahun, Mas. Diskonnya luar biasa, Mas. 2 tahun kasih diskon, Masya Allah. Besar-besaran ini Allah ini. Kasih diskon, luar biasa. Hah? Ini subhat ini. Ini bagus nih. Kita harus singkap subhatnya ini. Tahun depan aman. Ada masalah. Sekarang pertanyaannya, emang jaminannya kita pasti diampuni dosanya? Iya kan? Iya, kita takut. Ini kan harapan ya. Antara harap, rasa harap dan rasa oh.
Ketika kita ibadah itu, ketika kita merasa, insya Allah Allah mengampuni, sudahlah, nggak perlu ibadah lagi. Timbulkan, hadirkan rasa khauf, jangan-jangan nggak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Pinter. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya. Bagi yang ya ini 5 yasanya berat ini. Timbulkan rasa gitu. Berarti ibadah itu kan enggak, kita merasa kurang terus kurang. Bagus pertanyaannya, Mas. Tapi harus disingkat. Pokoknya antum di sini sesat juga enggak apa-apa sih. Ana terangkan, nanti jelaskan, luruskan gitu. Tapi jangan disengaja ya. Jangan sengaja. Ustaz ada syubhat nih. Wah, antum ahlu syubhat nih. Enggak, nanti kita diskusi boleh. Oke. Pada hari ini telah kusempurnakan. Ya, ini hadis ya. Keutamaan Arafah yang lain. Dari siapa nih? Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, ada sebuah ayat, ini orang Yahudi ya. Ada sebuah ayat dalam kitab kalian sekiranya turun kepada kami akan jadikan hari raya itu. Umar bertanya, ayat apa itu? Orang Yahudi paham. Yaitu soal Maidah itu kepada hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yaitu sebuah ayat, apalin orang Yahudi ini. Pada hari telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu umatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Sungguh aku sangat ingat hari di mana turunnya, tempat di mana turunnya ayat ini. Ayat ini turun saat Rasulullah SAW berada di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Jumat. Masya Allah. Ini ayat besar kata orang Yahudi. Kita kok nggak ngerti? Jangan sampai seperti itu. Ini keutamaan yang lain. Bahasanya Allah telah menyempurnakan agama ini dengan paripurna, nggak ada kurangnya ya. Yang kurang itu orang Islamnya. Islamnya nggak kurang. Yang kurang itu orang Islam. Ya, begitu. Baik. Hari Arafah ini keutamaan yang lain. Innallaha azza wa jalla yubahi malaikatahu wa 'ashiyata Arafah bi ahli Arafah fayaqul unzuru ila ibadi atauni syu'than ubaran. Sungguhnya Allah bangga kepada para malaikat pada sore Arafah dengan orang yang ada di Arafah. Jadi Allah bangga, senang banget. Dan Allah mengatakan, lihat keadaan hambaku ini yang sedang wukuf di Arafah. Mereka mendatangiku dalam keadaan kusut dan berdebu. Subhanallah. Allah bangga. Dan membanggakan di depan para malaikat. Mau menjadi hamba Allah yang dibanggakan. Menjadi kebanggaan Allah. Silakan daftar haji. Walaupun lama. 40 tahun. 100 tahun. Sekarang berapa? 45 tahun kalau sana ya? Kalau nggak salah. Umur antum berapa? 40. Ya insya Allah 80 tahun umur panjang. Berapa ribuan? Dulu pernah ya nggak masalah. Karena memang kondisi kan. Kondisi. Wallahu a'lam. Ya, kita lihat kondisi. Dan nggak umroh, nggak haji, itu semuanya kan karena kemampuan. Iya kan? Dan kalau nggak mampu, ya belum. Orang mampu itu bukan harta doang. Orang udah haji, udah udah daftar, udah lunas hajinya, udah dipanggil. Sekarang haji. Kalau nggak bisa, sakit, stroke dan yang lainnya, itu mampu nggak? Nggak mampu. Walaupun nggak punya uang, tapi Allah mampukan kita. Mas Hendra, Mas Ahmad lagi ada rezeki, udah. Jadi berangkat ya, Masya Allah. Berangkat. Ya, itu contoh. Contoh haji yang furoda, tahu furoda? Yang 300 juta itu langsung berangkat. Nah, itu ada ya strategi gitu. Ada. Kalau antum mau ya naik sepeda nggak apa-apa. Itu langsung tuh. Ya, setahun sampai. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Lo tuh nggak tahu beritanya. Ada yang dari Kediri atau dari Jawa Timur? Nah, itu naik sepeda. Bisa nggak usah pakai daftar gitu ya. Dan terlanjur nyampe. Iya. Daftar ngurusinnya ke tiap perbatasan negara ngurusin dokumen. Jadi macam-macam. Allah itu membuat kita bisa gitu. Ya, antum mau jadi pelajar di sana, jadi TKI di sana, atau
jadi OB di Masjidil Haram misalnya. Tapi Apa saja lah. orang di sana Ya, memang bisa jadi. boleh, Ustaz. Maksudnya asal masuk itu aja, ibadah haji aja langsung, apa daftar juga? Apa Iya. seperti itu? Minta sama Allah. Apa yang mustahil bagi Allah? Ya. Enggak, maksudnya warga di sana gitu. Ya, saya nggak tahu, belum nanya, Mas. Apa? Belum nanya sana. Sama aja gitu. Iya. Kan dekat nih gimana? Kayak kita ke masjid lah gitu. Ini haji gitu kan. Tetap ada di data dulu kali. Tetap ya. Jadi itu panggilan Allah. Oh, Panggilan gitu. Allah. Jadi antum pokoknya sudah jujur aja, minta Cuman sama. luar normal lebih bebas. Ya saya juga pernah seperti itu, umroh juga sama. Umroh juga sama. TKI juga sama. Panggilan Allah. Di TKI juga. Oke, ini dibanggakan Allah di depan malaikat. Yuk lanjut. Keutamaan hari Arafah. Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar bin yaum Arafah. Wa inna la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqul ma radaha ula. Tidak ada hari yang Allah banyak membebaskan seorang dari neraka kecuali hari Arafah. Dia akan mendekati mereka para hamba yang sedang wukuf, ya, akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat, kepada Allah berfirman apa yang diinginkan oleh mereka, apa yang mereka inginkan, ya dikabulkan. Madza arada haula. Jadi di sini poinnya, an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar. Allah akan bebaskan dia dari neraka. Luar biasa. Kalau ada orang divonis mati, nanti malam sudah eksekusi, ada keputusan yang mengatakan tidak jadi divonis, diampuni, dapat apa, amnesti apa itu, ampuni, gimana, senang sekali. Ini anyuk jika Allah bebaskan yang tadinya sudah divonis, sudah menjadi kandidat penghuni neraka, dibebaskan oleh Allah Subhanahu. Bukankah kabar gembira ini? Ini kan termasuk tasyik, targhib, di antara pendorong motivasi kita seorang pengen haji ini sebenarnya. Ya, sampai orang-orang tua itu sudah susah jalan, tetap pengen haji. Ya, silahkan. Ya, silahkan untuk bisa mempersiapkan semuanya, segala sesuatu. Tapi tetap dengan manistata'a ilaihi sabila. Kemudian doa. Nah, keutamaannya khairud doa yaum Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk enggak sih? Salah ya Mas ya? Masuk. Ya. Insya Allah masuk. Kalau nggak masuk mati dari. Khairud doa. Sebaik-baik doa adalah doa. Betul kan? Doa. Nah, insya Allah. Mudah-mudahan kalau mati ya kita ya enggak, insya Allah enggak. Khairud doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu. Nah, ana wa nabiyyun, dan di antara doa yang paling bagus, zikir yang paling bagus, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini di antara alternatif untuk kita banyak zikir. Jika hari Arafah di negeri kita berbeda dengan wukuf di Arafah, maka bagaimana keadaannya? Baik. Doa belum? Bismika Allahumma. Belum udah mati, gimana sih? Redup. Baik, Masya Allah. Guru ya, Ustaz Guru. Ada yang tidur, saya ingatkan. Bangun. Bangunin sendiri. Yang online. Saya bacakan fatwa ya. Jika hari Arafah di negeri kita berbeda dengan wukufnya di Arafah. Arafah ini kan memang pas qadarullah ya. Qadarullah nanti kalau Arafah di sana wukufnya hari apa ya?
Kan mereka sekarang tanggal 1 nih. Berarti tanggal Jumat. Jumat. Di sini tanggal berapa Jumat itu? Tanggal 8 gitu. Gitu. Jika hari Arafah negeri kita berbeda, di sana hari Jumat, di tempat kita hari Sabtu. Iya. Iya benar ya, Jumat. Iya. Jadi nanti di Saudi itu hari Jumat itu Arafah tanggal 9. Di kita ini tanggal setelahnya, hari setelahnya, hari Sabtu. Terus bagaimana nih? Maka di sini jelaskan ya. Pendapat pertama harus mengikuti wukuf Arafah, ini pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah dan Lajnah Daimah. Pendapat kedua adalah kembali kepada ru'yah hilal masing-masing tempat. Jika dua negeri masih satu matlak, hilal, maka keduanya dianggap sama dalam hilal. Jika salah satu negeri yang satu matlak tadi telah melihat hilal, ya, maka hilalnya berlaku untuk negeri yang tetangganya tadi. Adapun jika matlaknya hilalnya setiap negeri ya masing-masing, inilah pendapat yang dipilih dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapat ini juga sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Intinya seperti itu. Kan al-hajju Arafah, Ustaz. Haji itu kan memang Arafah. Iya, ya bagi mereka yang haji. Bagi kita di sini masing-masing berarti penentuan hilal. Jadi hilal. Makanya ada hadis dalam riwayat Imam Muslim, fa idza uhilla hilal Dzulhijjah. Barang siapa kalau sudah masuk hilal Dzulhijjah, ya, maka fala ya'khudhanna. Maka janganlah dari mereka itu mengambil min sya'rihi wala min afarihi syai'an. Atau kama qala sallallahu. Janganlah bagi mereka yang menginginkan untuk kurban, jangan mengambil apa namanya rambutnya atau kuku-kukunya sampai dia hatta yudhhiya, sampai dia berkurban. Di sini disebutkan kalau sudah putuskan masuk bulan Dzulhijjah, hilal Dzulhijjah. Itu. Saya bacakan ya. Fatwa dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Su'ila fadilatus Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Utsaimin itu pernah ditanya rahimahullah ya, idza ikhtalafa yaum Arafah. Ya. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya ketika terjadi perbedaan penentuan hari Arafah disebabkan perbedaan matlak hilal. Apakah kami berpuasa ya Arafah ini mengikuti ru'yah di mana negeri tempat tinggal kami, atau kita ngikutin puasa Arafahnya Mekah? Ini bentuk pertanyaannya. Nah, ini pas banget ya. Ini pertanyaan kepada siapa tadi? Syekh Muhammad. Apa jawabannya beliau? Fa'ajaba fadilatuhu biqaulihi hadza yubna ala ikhtilafi ahli ilmi hal al-hilal wahid fid dunya kulluha am huwa yakhtalif bi ikhtilafil matal. Ini sebenarnya ya, perbedaan ini berangkat dari perbedaan para ulama tentang matlak ya, tempat ya keluarnya hilal itu. Apakah di satu negeri itu sama sedunia atau berbeda-beda? Maka pendapat yang lebih kuat kata beliau, hal ini berbeda satu negeri dengan negeri yang lain. Sebagai contoh, jika di Mekah telah tampak hilal dan ketika di Arab Saudi tanggal 9, sedangkan di negeri lain telah melihat hilal sehari sebelum di Mekah. Nah, kalau kita kan sehari setelah ya. Ketika tanggal 9 Dzulhijjah versi Mekah di negara tersebut tanggal 10. Nah, itu kan karena duluan ya melihat ya. Kalau kita kasusnya karena terakhir ya. Ini jawabannya. Kalau ya apa tadi? Ketika tanggal 9 Dzulhijjah di Mekah, berarti di negeri itu karena sudah lihat duluan tanggal 10. Maka mereka yang tinggal di negeri tersebut nggak boleh puasa. Karena sudah tanggal 10. Sudah lihat duluan hilalnya. Ya, nggak boleh puasa kata Syekh Utsaimin. Karena hari tersebut adalah hari raya Idul Adha bagi negeri yang lain. Dan sebaliknya jika seandainya suatu negeri berbeda satu hari belakangan, nah langsung dengan Mekah, Saudi Arabia, misalnya tanggal 9 Dzulhijjah itu di Mekah, sedangkan di negeri kita Indonesia tanggal 8 Dzulhijjah
Dan mereka boleh puasa tanggal 9 Dzulhijjah versi negeri mereka. Dan tanggal 10 Dzulhijjah versi Saudi. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Karena Nabi SAW ya, bersabda, jika kalian melihat hilal, fasumu, maka berpuasa. Dan jika kalian melihat hilal, maka berbukalah. Tidak, wa itu fa'aftir. Dan mereka yang tidak terlihat hilal dari arah, maka mereka tidak melihatnya, dan sebagaimana orang menganggap terbit dan terbenamnya matahari di setiap wilayah sesuai dengan tempat mereka masing-masing, semuanya berbeda. Ini fatwa siapa? Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Intinya apa Syekh Shalih Al-Utsaimin itu? Menguatkan pendapat yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu masalah perbedaan melihat hilal, ya, menentukan bulan Dzulhijjah itu sama dengan penentuan bulan Ramadan, sama hukumnya, hukumnya sama, ya, sama. Ya, Nabi mengatakan al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhahin nas. Ya, Idul Fitri itu bersama dengan manusia itu beridul fitri, dan Idul Adha juga bersama dengan manusia beridul adha. Wallahu a'lam bishawab. Ya, walaupun memang terjadi perbedaan pendapat, kan sudah dilihat di sini. Kan ada pendapat pertama, ada pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan ya kalau untuk Arafah ini tidak berpatokan dengan waktu, tetapi berpatokan dengan tempat al-hajju Arafah nih. Haji ini ada yang kita lapang dada. Artinya nggak perlu bersih tegang sampai gontok-gontokan. Tapi kita perlu ada sikap di sini, perlu milih ya, dengan dalil tentunya, dengan alasan yang kuat. Karena memang ada perbedaan pendapat. Satu, yang kedua perbedaan yang kedua masalah matlak itu. Matlak itu tempat keluarnya hilal itu sendiri. Hilal. Bagaimana hadis Quraib ya, si sahabat Quraib itu diperintahkan untuk ke Syam menemui Muawiyah, ada urusan. Di sana di Syam, ya, negeri Syam itu puasa Ramadan, ini Ramadan ya. Puasa Ramadan di malam Jumat, lihat Jumat. Ternyata dia pulang lagi ke Madinah, ketemu Abdullah bin Abbas. Ya, kamu lihat kapan kamu mulai puasa? Malam Sabtu. Malam Sabtu. Loh, apa nggak cukup dengan ru'yahnya si Muawiyah yang di Syam? Begitu kata si Quraisy. Enggak. Begitulah kata abana Rasulullah SAW. Itulah perintah dan itulah sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya antara Syam dan Mekah sendiri berbeda penentuannya, dan itu sudah terjadi di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga apa? Dengan beberapa alasan. Pertama, ya, itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu dari Al-Quran. Barang siapa yang menyaksikan hilal bulan, maka berpuasa. Ya, kemudian dalam hadis yang lain juga as-shaumu yaum al-fitru yaum yuftirun nas wal adha yauma yudhahun nas. Ya, Idul Fitri di mana manusia juga bersama-sama melaksanakannya, demikian Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa dipaparkan secara singkat, walaupun kalau mau diperpanjang ya, intinya perbedaan itu ada dan kita sikapi dengan lapang dada. Ada nggak seperti itu? Hampir setiap tahun ya. Iya. Baik, keutamaan hari raya masih banyak lagi. Sudah setengah 12, Masya Allah. Nanti saya akan memberikan pertanyaan 2 sebagai door prize ya. Insya Allah bagi mereka yang tidak betul-betul bisa menjawab ya.
Paham. Mudah-mudahan bisa. Keutamaan hari raya diriwayatkan dari Anas bin Malik. Apa ini? Apa sih hari raya itu? Hari raya. Raya itu besar ya, hari besar ya. Hari besar. Jadi Nabi itu hijrah ke Madinah. Orang-orang Madinah punya hari raya sebelumnya. Itu hari raya yang bukan dari Islam lah. Ini hari apa ini? Ini hari raya yang udah turun-temurun. Masa jahiliyah sudah dirayakan. Ya, Nabi akhirnya mengatakan, Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sungguhnya Allah menggantikan. Ya, perayaan kalian itu semua 2 hari itu dengan yang lebih baik, yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitri. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Adha itu apa sih? Udhiyah. Udhiyah itu kurban. Fitri itu apa? Berbuka. Ya, artinya setelah 1 bulan puasa, ya, siangnya maka di Yaumul Fitri ini mereka berbuka makan. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini hari yang menyenangkan bagi mereka untuk merayakan dan kita dicukupkan dengan 2 hari raya itu untuk perayaan bagi seorang muslim. Tidak ada perayaan-perayaan kecuali 2 hari raya ini. Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Jangan buat perayaan-perayaan lagi. Ya, selain di 2 hari besar ini. Wallahu a'lam. Ada berhari raya. Ya, hari raya apa sekarang ini? Hari raya Idul Adha ya. Yang pertama mana? Dari mana nih? Enggak ada nomornya ya. Nah, di sini ya. Mandi dulu ya. Oh iya benar-benar. Mandi ya. Mas Rifai mandi jangan lupa. Mandi ya. Kenakan baju terbaik dan parfum, tidak makan dahulu. Oke, ya. Mandi seperti halnya mandi janabah itu. Mandi sunnah sebelum hari raya seperti mandi Jumat kan? Ya, Jumat itu. Ya. Kenakan baju terbaik. Enggak baru enggak apa-apa, yang penting baru beli. Enggak ya, yang terbaik lah. Kadang yang baru kadang enggak cocok sih. Wah, ini kurang pas nih. Nah, yang terbaik silakan. Dan parfum, apalagi baru bagus nih. Parfum bagi laki-laki, kalau perempuan enggak boleh. Tidak makan dahulu puasa sampai selesai sholat. Bawa keluarga. Ya bawa ibunya keluarga juga. Kalau belum punya istri enggak apa-apa. Lantunkan takbir. Ya, ini di takbir ini syiar loh ini, syiar. Ya. Kemudian ambil jalan pulang berbeda dari jalan pergi, baik. Kalau enggak ya enggak apa-apa, ini kan sunnah. Tunda makan, hadir lebih awal dengan berjalan kaki. Dirikan sholat, simak khutbah. Ucapkan selamat dan doa kepada sesama muslim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ya amal kita dan amal kalian semua. Setelah itu kurban. Fikir kurbannya nanti sesi yang kedua. Kok moro-moro langsung tasyrik dilewati berarti. Lewat ya untuk lebih apa dibahas lebih panjang kedua. Jadi tanggal berapa tadi? Udah mau sholat ya? Harusnya sholat nih. Sholat 2 rakaat. Idul Adha sama seperti Idul Fitri. Ya. Pertama takbir berapa kali? 7 kali. Selain takbiratul ihram kan? Nah, selain takbiratul ihram. Ya, takbir 7 kali. Setelah itu yaudah dengerin, jangan takbir kayak di yang mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah itu saking nggak ngertinya karena di belakang ya terpisah jauh, jadi dia malah ruku, tidak sujud gitu ada kan? Itu ya Allah kasihan saya. Yang lainnya masih Allahu Akbar berdiri, dia sudah
Ada di videoin ya Allah. Ini kan perlu dijelaskan itu kan. 7 takbir. Setelah itu nanti imam membaca Al-Fatihah, surat yang pertama surat apa? Yang dibaca imam. Ya Al-A'la. Kemudian ruku, sujud. Nah, itu dulu bapakku seperti itu, selalu mengingatkan. Kan orang-orang kampung ya. Yang sholat 5 waktu aja lupa, apalagi banyak ditinggalkan kan. Ya, apalagi sholat yang setahun 2 kali. Kalau enggak, iya kalau enggak repot. Iya betul, banyak lupa betul. Ada imamnya yang lupa nih repot. Ada kan? Ini repot kan? Imamnya lupa Ustaznya, gimana makmumnya? Iya langsung Allahu Akbar. Langsung iya, langsung Al-Fatihah. Wah, ini Gimana sih? ya enggak apa-apa yang namanya di sunnah enggak. Ya itu. Iya bisa. Iya. Itu rakaat kedua berapa takbirnya? 5. Rakaat kedua takbirnya 5 selain takbiratul intiqal. Jangan dihitung dari sujud ke berdiri Allahu Akbar enggak usah dihitung. Nah, 5 kali. Mau diangkat tangannya boleh, enggak diangkat juga enggak masalah. Itu kalau Abdullah bin Umar dia mengangkat. Ya. Kalau yang lain tidak ada riwayat Nabi mengangkat tangannya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya enggak ada jadi masalah. 5 kali. Setelah itu Al-Fatihah, kemudian surat yang dibaca adalah Al-Ghasyiyah, terus selesai. Baru khutbah. Setelah khutbah kurban. Setelah kurban makan tasrik, Masya Allah. Nih tasrik nih. Ini ternyata hari tasrik itu besar nih. Jangan lupa ya. Inna adzabul ayyam indallah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri tsumma yaumul qar. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari raya kurban, kemudian hari pertama tasyrik yaumul qar. Ya. Ibnu Rajab mengatakan bahwa sejumlah ulama ya di hari-hari tasyrik bacaannya apa? Rabbana atina, banyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al Hasan Al Basri mengatakan kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah, sedangkan kebaikan di akhirat adalah surga. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kebaikan dunia adalah ilmu dan rezeki, sedangkan kebaikan di akhirat adalah surga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yani di dunia ilmu dan ibadah atau ilmu dan rezeki. Wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat adalah surga. Dan Nabi mengatakan wa kullu ayyami tasyrik dzabhun. Hari-hari tasyrik adalah waktu-waktu untuk menyembelih kurban. La tasumu hadhil ayyam fa innaha ayyamun aklin wa syurbin wa dzikrillah azza wajal. Nah, jangan kalian itu puasa di hari tasyrik ini karena hari tasyrik adalah hari di mana kita makan, minum dan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum, zikir. Tapi jangan lupa, jangan berlebihan makan minumnya. Nanti kolesterol dan yang lainnya atau yang lain. Sebenarnya jangan takut sih, jangan takut itu insya Allah ya. Insya Allah. Dan semuanya itu waktu kita makan. Tapi semuanya sehat insya Allah ya, sehat, semuanya sehat-sehat. Mau nyate silahkan, mau diapain di sop, tulangnya Masya Allah luar biasa. Makan gitu ya. Tapi jangan lupa wa dzikrillah ya azza wajal. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ringkasan amal di bulan Dzulhijjah ini ringkasannya ada puasa. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 juga boleh. Oh, Nah, itu. Tadi belum dibahas ya. belum. Ya. Hadisnya. Ini menyebel nih. Amalan soleh
Ini puasa. Nih hadis ya dari An-Nasai Imam Ahmad. Suaranya Dari apa lagi sekarang? Cari bel, Pak, cari bel. Suara siapa? Ingatkan coba. Fokus. Dia puasa itu bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Anna Nabi SAW kana yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah wa tsalatsa ayyam minasyahri. Nabi SAW puasa Asyura. Asyura itu 10 Muharram. 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 9. Dan 3 hari pada setiap bulan. Ayyamul Bid. Ya, ini hadis riwayat Imam An-Nasai. Boleh? Silakan. Kemudian memperbanyak takbir dan zikir. Tadi sudah riwayat Imam Ahmad ya. Fa'aktsir fihi tahlil wa takbir wa tahlil. Menunaikan haji dan umrah. Semoga kita diberikan kesempatan ya, haji dan umrah. Kemudian kurban bagi mereka yang mampu. Bagi mereka yang mampu. Nanti hukumnya akan kita bahas insyaallah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan amal soleh, zikir, sholat malam, saat Idul Adha, dan yang lain-lainnya. Mana lain-lainnya nggak ada sih? Antum tadi di mana? Itu nomor 6. Oh. Amalan soleh lain. Oh iya. Ini nomor 6 yuradu bihi al-akhir ya. Tapi kemungkinannya ini enggak ya. Yang lainnya masuk dalam riwayat Imam Bukhari tadi. Al-amalu sholihu fihinna khairun wa ahabbu ilallah. Ya. Amal soleh yang paling baik dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 10 hari amalan yang dikerjakan 10 hari. Baik, ini teman-teman semua nanti bisa dikerjakan post testnya. Ada door prize bagi yang beruntung. Pertanyaan pertama saya sudah siapkan. Ini yang mau jawab siapa? Ada yang mau jawab nggak sebelum saya tanya? Itu lebih menantang loh itu. Iya nggak? Saya mau jawab, Ustaz. Nah, iya. Kalau saya kasih soal terus jawab kan. Nah. Ini ada link. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Bagaimana petunjuk Nabi? Saya bisa lihatnya di mana ya? Saya keluar dulu berarti ya. Prize bagi yang beruntung. Ini belum nih. Mana keluarnya, Mas? Oh ini. Baik, pertanyaan pertama. Ini ada yang ngacu nggak? Ada. Bagaimana petunjuk Nabi SAW dalam menentukan hilal Ramadan atau Dzulhijjah? Kemudian sebutkan landasannya, dalilnya. Ya, Mas Denny apa siapa itu? Mas Harun, ya Mas Harun. Bagaimana petunjuk Nabi SAW dan menentukan hilal Ramadan atau Dzulhijjah? Silakan Mas Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesuai penjelasan Ustadz tadi yang saya dengar Ustadz ya. Kalau saya ingat ya, mudah-mudahan benar Ustadz ya. Iya, silakan. Pertama, kita harus melihat hilal di tanggal 29 ya. Melihat hilal di tanggal 29 karena umur bulan itu kalau nggak 29 30. Jadi ketika tanggal 29 kita melihat hilal, maka esok harinya atau malamnya itu sudah masuk di hari berikutnya, hari baru ya.
Tapi kalau tidak melihat maka digenapkan jadi 30. Iya. Bisa juga berlandaskan di Quran Ustadz, surat Al-Baqarah ya landasannya ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, di sini dalilnya Ustaz. Faman syahida, barang siapa yang menyaksikan, faman syahida minkum, di antara kalian, syahron, bulan tersebut, bulan baru, falyasum, maka berpuasalah atau berbukalah kalau di dalam hadis Ustaz ya. Seperti itu mungkin Ustaz jawabannya saya. Ya, barakallahu fiik. Ya, udah. Benar, Mas, insyaallah. Tadi sudah disebutkan jawabannya beserta dalilnya dari Al-Qur'an. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahida itu adalah menyaksikan, melihat. Ya, idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru fa in huma 'alaikum faqduru. Ya. Atau dalam hadis fa'akmilul iddata. Siapa melihat hilal maka puasa, siapa melihat hilal maka ya berbuka, kalau mendung maka digenapkan menjadi 30 bulan sebelumnya. Barakallahu fiik. Antum berhak menerima apa ini? Buku kemegahan dan keindahan surga serta para penghuninya. Pertanyaan kedua. Amin. Untuk yang selain Mas Harun ya. Kita kasih kesempatan yang lain. Pertanyaan kedua, bagaimana fatwa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin terkait puasa Arafah dan Idul Adha? Ya, di sebuah negeri yang berbeda penentuannya dengan Saudi. Bagaimana pendapat atau fatwa Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah yang tadi saya bacakan? Yang offline? Mas, siapa Mas? Mas Muhammad. Mas Rahmat, silakan Mas Rahmat. Terus? Ada lagi? Mas Rahmat? Oh gitu. Kembali kepada hilal setempat kata Mas Rahmat ya. Pada negeri setempat. Ya, karena masing-masing negeri punya matlak ya yang berbeda dengan landasannya ada enggak? Dalilnya. Tadi saya sebutkan kan kisah sahabat tadi. Ayo siapa? Oke, ini sesuai dengan pertanyaan ya berarti. Pendapat saya Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik ya. Insyaallah sudah benar Mas Rahmat. Antum mendapatkan coba di WA Ana ya nanti ya. Nanti WA Ana nih Mas Harun sama Mas Rahmat nih. Ya, yang berhak mendapatkan door prize di sesi pertama ini. Barakallahu fiikum. Ya, intinya antum di sini bisa memberikan faedah kepada saya juga. Ketika saya bertanya antum menjawab, ketika Ana tidak ditanya Ana jelaskan. Ana jelaskan apa namanya pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ini ada waktu enggak? Karena waktunya sudah masuk waktu zuhur, insyaallah kita tutup ya. Sesi pertama ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.